tegas dan mengejutkan langkah selebgram Shindy Samuel yang mengungkap telah melayangkan gugatan cerai atas suaminya Randy Samuel. Gugatan cerai tersebut dilakukan Shindy Samuel setelah sebelumnya ia juga telah mengungkap adanya kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan sang suami. Tak hanya itu, Shindy sebelumnya juga telah mengungkap adanya dugaan unsur pidana lainnya yang diduga dilakukan sang suami. Lantas, langkah apa yang diambil Shindy Samuel terhadap beberapa dugaan tindakan pidana yang diduga dilakukan sang suami? Benarkah Shindy Samuel akan segera mengambil langkah hukum juga? Seperti apa kisah miris Shindy Samuel yang pernah mengalami keguguran karena diduga akibat bekerja tak kenal waktu selama berumah tangga? Benarkah pula bahwa pihak Shindy Samuel akan melayangkan langkah hukum terkait harta bersama dengan suaminya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Shindy Samuel mengungkap bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas terkait dengan prahara rumah tangganya dengan sang suami Randy Samuel, yaitu menempuh jalur hukum menggugat cerai suaminya pada hari Senin, tanggal 20 April 2026 lalu. Didampingi oleh kuasa hukumnya kemarin, Shindy Samuel menjelaskan bahwa gugatan cerainya sudah masuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pihaknya sudah mendapatkan nomor perkaranya. Langkah itu diambil Shindy usai sebelumnya ia mengungkap adanya kekerasan yang ia alami diduga dilakukan suaminya. Diakui pihak Shindy Samuel bahwa langkah tegas itu diambilnya setelah sekian lama bertahan dalam rumah tangga yang diwarnai percekcokan dan terjadi secara terus-menerus. Shindy Samuel dan kuasa hukumnya mengungkap bahwa gugatan yang ia layangkan ke Pengadilan Agama adalah gugatan cerai plus hak asuh anak. Ada kalau rumah tangga, per Senin kemarin kami kuasa hukum dari Ibu Kakak Shindy sudah melayangkan gugatan cerai. Nah, gugatan cerai itu sudah masuk, nomor perkaranya bisa disampaikan? Untuk nomor perkaranya di 1664 PDTG 2026 PA Jaksel. Ada yang Jakarta Selatan. Jadi memang ini nggak gimmick, gugatan cerainya sudah masuk ke pengadilan. Nomor perkaranya sudah keluar, jadi nanti kita tinggal pembuktian di pengadilan. Jadi untuk jelasnya rumah tangganya sudah dalam proses perceraian. Alasannya mungkin mengajukan kenapa? Nah, kalau alasan Di pokok perkara. di pokok perkara maksudnya, tapi sedikit ya. Mungkin yang bisa kita sampaikan adanya cekcok yang terus-menerus itu salah satu yang nanti di pokok perkara akan kami buktikan. Buktinya pun kita udah punya saksi. Dan banyak lah, kita udah siapkan buktinya untuk nanti apabila masuk di pokok perkara kita bisa sampaikan ke rekan-rekan media. Kalau kita nggak bisa bicara tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga ya, cuman dugaannya memang itu masuk dalam pokok perkara. Masuk ya, untuk siapa, apa, bagaimana itu nanti kita buktikan di pengadilan. Berarti saksinya pun nanti kita buktikan di pengadilan. nggak adanya tindakan kekerasan itu berulang. Itu tidak bisa saya sampaikan secara gamblang, tapi ya kemungkinan bisa yang bisa kita buktikan lah. Ini sebenarnya bisa rumah itu dari semalam aku nggak berbicara bohong ya, boleh diterima. Karena semenjak saya punya kuasa hukum, ini juga bilang gitu bahwa ayo pisah rumah, karena kan masih ada rumah ya di Banjar gitu kan. Ada rumah, ada kantor. Cuman beliau ada alasan yang memang tertuju yang saya juga aneh gitu. Insya Allah saya juga mampu kok menyekolahkan anak saya di Sampurna gitu. Katanya mau memindahkan Noah ke sekolah lain gitu. Anak saya ke sekolah lain gitu. Oh, jadi pisah rumah baru semalam? Ya, dari itu pun ada begini ya Bang ya, maksudnya. Sama juga itu sebenarnya dia kalau lagi ribut juga cabut juga kan? Enggak. Iya, semua karyawan udah tahu kok. Karena waktu kita mau syuting itu kan ada syuting ya, ada syuting campaign gitu. Emang dia nggak mau, karena memang setiap cekcok dia tuh tipikalnya yang kabur. Untuk bapak juga melihat mungkin ya bapak harap mengakui saja ketika kita cekcok bahwa kabur. Kenapa kemarin kita nggak bisa rumah ya, saya juga tidak tahu kenapa.
Jadi sampai saat ini belum ada bukti yang konkret ya? Ada. Kalau bukti udah konkret. Cuman kan memang kita harus buktikan dulu di pengadilan. Kita kan nggak bisa. Terkait nafkah lahir dan batin yang diberikan sang suami Randy Samuel selama pernikahan, respon Cindy Samuel justru mengungkapkan sesuatu bernada keluhan. Tapi sejak awal memang sudah mulai samar-samar terdengar bahwa di balik prahara rumah tangga ini ada pula beberapa prahara diduga mengarah ke unsur pidana lainnya. Dan kuasa hukum Cindy juga menyebut secara belak-belakan terkait adanya peristiwa dugaan penggelapan dan penguasaan saham dan aset secara ilegal. Namun pihaknya masih mendalami proses hukum yang akan ditempuh karena pada saat ini pihaknya masih fokus pada proses perceraian, termasuk hak asuh anak. Sudah pernah aku ceritain juga dan memang ya udah gitu. Karena ya buat aku ya kalian nggak usah nanya juga bisa melihat gitu. Dan bisa ada bukti lewat GMP lah salah satunya. Misalkan kayak GMP TikTok yang memang ada di platform aku Cindy Viola ya kan. Yang dimana itu aku sendiri yang melive-kan seperti di Ramadan mungkin aku hanya tidur berapa jam aja ya ada 3 jam untuk membayar THR dan gajian. Mungkin juga ada tim manajer yang hai boleh mohon maaf diduga juga untuk kayak tolong bangunkan bapak atau apapun itu ya. Intinya semua itu ya bisa terbuktikan lah insya Allah kalau misalkan yang dibilang nafkah dan lain-lain. Nafkahnya tuh banyak ya mas ya, ada nafkah lahir, nafkah batin. Yang mas tanya nafkah yang mana gitu. Kalau nafkah lahir sudah saya jawab. Berarti gugatan ini itu hanya melaporkan gugatan cerai atau yang lain juga? Awal ini baru kita melakukan gugatan cerai karena memang fokus dari permintaan klien kami itu adalah gugatan cerai dan hak asuh anak. Itu fokus kita di situ. Untuk masalah yang lain-lain seperti yang banyak berita beredar kayak ada penggelapan lah, dugaan penggelapan, penggelapan saham. Yang baru malah ada yang lebih seru lagi. Ada dugaan penguasaan aset secara ilegal. Itu kan banyak dan itu akan kita lakukan juga pendalaman untuk melakukan upaya-upaya lanjutan seperti laporan kepolisian, gugatan. Itu masih kita dalami. Kita jadi kalau kami berbicara itu nggak bisa kalau nggak ada bukti. Kami akan mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi juga. Jadi setelah semuanya siap, sudah ada laporannya dan sudah ada upaya hukumnya, kami akan kembali membeberkan kepada media. Jadi upayanya apa aja, siapa yang dilaporkan, itu nanti yang kami sampaikan. Kuasa hukumnya juga menjelaskan bahwa Cindy Samuel akan menempuh langkah hukum terkait harta, baik soal harta gonogini dalam lingkup harta bersama. Diungkapkan pula bahwa Cindy Samuel dan sang suami Randy Samuel sudah membuat perjanjian pasca nikah terkait pisah harta dengan suaminya. Jadi apa yang menjadi milik suami adalah milik suami dan apa yang menjadi milik Cindy adalah milik Cindy seorang. Namun tak bisa ditampik ada pula pembayaran untuk Cindy yang menggunakan rekening sang suami. Setelah gugatan cerai, jadi fokusnya ke cerai dan anak itu. Setelah itu harta gonogininya kita lakukan gugatan seperti itu. Aduh, tanya yang mana? Karena soalnya hampir semua punya kasih, jadi bingung saya. Kalau harta gonogini ada atas nama dia yang di Banjar ada. Jadi untuk harta gonogini. Tapi nama siapa? Untuk harta gonogini ibu Cindy sendiri dia punya memang perjanjian pasca nikah untuk pisah harta. Apa yang menjadi milik Ibu Cindy punya Bu Cindy, apa yang menjadi atas nama suaminya memang punya suaminya, seperti itu. Aksi Cindy Samuel melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami tentu berimbas ke banyak hal. Namun dalam perspektif Cindy, perceraian itu bukan berarti anak menjadi korban. Ia justru merasa kasihan kepada anaknya Noah ketika ia hidup dalam rumah tangga yang sering diwarnai percekcokan. Namun, ia meminta maaf kepada anaknya karena ia tidak bisa menjadi ibu ideal untuknya. Sebagai ibu, Cindy Samuel berharap anaknya kelak menjadi yang terbaik dan terhebat. Itulah cara Cindy dalam memberikan pengertian kepada anaknya Noah. Cindy juga menjelaskan pertimbangannya mengapa ia mempertahankan pernikahannya sejak gonjang-ganjing terjadi sejak Oktober 2025 lalu. Padahal Cindy pun sampai mendatangi psikiater untuk menyembuhkan kondisi mentalnya. Ya aku sih bilang sih Noah memang
aku tidak tahu ya kalau beliau bilang apa, cuman pernah memang beliau menyatakan hal buruk tentang aku di depan anak aku yang sebelum akhirnya aku speak up ke media. Itu sih yang aku bikin aku sakit, karena kan apapun itu keburukan tuh sama aja, semua juga ada keburukan tuh, nggak, manusia tuh ada salahnya tuh. Tapi menyampaikan hal sesuatu yang menurut aku dari itu tuh sebenarnya udah cash flow saling memaafkan aku dan dia gitu loh. Itu yang membuat aku kecewa gitu, karena sampai Noah besar, Noah bisa tahu siapa ibu bapaknya, gitu aja gitu. Kalau bicara sama Noah sampai detik ini pun aku selalu bilang, bahkan aku selalu bilang di depan waktu itu Dr. Deka kemarin, di depan Elsie, di depan siapapun itu aku selalu bilang, nah diri kamu tuh diri yang terbaik, diri kamu tuh diri hebat, kamu harus hormatin diri. Tapi maafin bunda ya, mungkin belum bisa jadi diri yang baik. Insya Allah Noah bahagia kok. Dalam arti perceraian itu bukan berarti anak korban ya. Karena kalau misalkan ada dalam satu rumah cekcok terus, yang ada kasihan. Dari bulan Oktober, sejak beliau kenal dengan beberapa, dan juga kenal dengan beberapa orang yang memang orang baru itu. Orang baru? Iya. Enggak sih, maksudnya kayak ya dari bulan Oktober udah memanas gitu. Orang baru tuh maksudnya orang ketiga? Enggak, temen. Bisa kawan. Kan bisa temen, bisa apa, gimana sih Ini mas? pembisik-pembisik juga bang, kita nggak tahu. Tapi wanita maksudnya? Enggak tahu, bukan. Kan ada dalam doaku tuh dari bulan Oktober. Bulan Oktober itu udah mulai kayak uap terus. Dan mungkin ini jawaban dari Allah ya, karena gini, balik lagi ketika memang rumah tangga itu apa sih yang dicari? Ibadah toh, betul nggak? Berarti dalam ibadah itu ada ketentraman, kenyamanan antar dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ketika memang sudah tidak adanya kenyamanan, yang adanya zolim, saling menyakiti, ya berarti sudah tidak ada ibadah. Dan itu pun aku baca dan itu ustadzku yang berbicara, jadi aku ikutin ya Allah gitu, jalan Allah aja. Makanya mungkin kenapa ada di titik ini ya karena jalan Allah, ya mungkin kata Allah ya udah jodohmu sampai di sini. Jadi kita saya jawab karena ini salah satu masalah ini jadi pokok perkara kita. Itu jadi bukti juga di pengadilan. Itu asesmen psikiater nanti ada juga. Bagaimana pun hasilnya mungkin nanti kita bisa bantu kasih ke kakak, tapi sekarang ini masih proses. Jadi ada asesmen dari psikiater juga nanti untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis kasus ini. Di sisi lain, Shindy Samuel ceritakan ketika ia pernah alami keguguran lantaran bekerja tak mengenal waktu saat dirinya tengah hamil. Lantas, seperti apa pesan pihak Shindy terhadap sang suami di balik gugatan cerainya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Shindy Samuel kemudian juga menceritakan perjuangannya dalam mencari nafkah selama berumah tangga. Kisahnya miris ketika ia menjadi distributor reseller suatu brand beberapa tahun lalu. Langkahnya yang bekerja tak mengenal waktu saat kondisinya tengah hamil membuat Shindy ketika itu alami keguguran pada tahun 2017 atau sekitar tahun 2018 silam. Mengingat momen penuh perjuangan dan miris itu, Shindy seringkali sampai menahan tangis. Ini aku cerita real ya. Aku mengalami keguguran di 2018 atau 2017 aku lupa. Itu sama menjadi distributor sebuah brand. Jadi aku nggak langsung punya brand Glamshine enggak, tapi aku emang jadi distributor dulu nih, 5 tahun megang reseller dulu. Nah dimana waktu itu aku keguguran karena waktu itu datangnya barang krim ya. Itu aku jadi admin, jadi packing, aku sama Desa mewadai, waktu itu sama Dayak. Dari jam 9 pagi datang, habis itu bongkaran, lanjut aku packing dan lain-lain sampai jam 3 malam. Dan akhirnya jam 7:30 sampai jam 7:30 pagi keguguran.
sampai aku di situ kayak gini, komen ke video beliau, mengingatkan aku ya, mengingat anak aku yang bilang. Shindy Samuel pun meminta doa dan menjelaskan rencananya ke depan usai gugatan cerainya nanti selesai diproses di pengadilan. Seandainya nanti majelis hakim mengetok palu perceraian, Shindy mengaku ia mungkin butuh waktu untuk menikah lagi lantaran rasa trauma yang masih membekas di kalbunya. Belajar dari pengalaman rumah tangganya saat ini, ke depan Shindy ingin ada perubahan. Seandainya dia akan menikah lagi, maka ia berharap agar sosok yang mendampinginya ke depan adalah pribadi yang disiplin dan berintegritas. Aku sih jadi saya cuma minta tolong aja kalau memang mau bercerai dengan baik-baik, kita selesaikan prosesnya dengan cepat. Jadi jangan ada yang nggak perlu banyak bilang makasih ya, kasihan anaknya. Kita juga mau semua secepat mungkin, karena kasih diri mau berpisah juga baik. Bukan yang mau berpisah secara ya ribut itu kan. Kasih diri juga masih melaksanakan selama jadi istri, melaksanakan tugas dan kewajiban yang baik. Jadi tolong kalau perpisahan ini jangan dijadikan senjata. Kayak misalkan gak apa ya kalau yang ini ya, karena waktu itu juga kan aku juga sambil nelfon Jeremy yang nelfon ya, karena aku posisinya lagi tidur sama anak aku gitu. Aku juga nggak tahu apa-apa itu disuruh untuk ya itu ada hal tas cuman tas yang nggak seberapa lah menurut aku ya, tapi ya udahlah terus kayak gitu aja. Kualitas hilang, pokoknya Kamera. cekcok nggak penting bang, hal kecil. Kayak bangun, tapi aku tuh kalau itu sih penting sih bang, karena kalau suatu saat itu jadi doa aku ya. Kalau misalkan aku punya nanti, aku belum kepikiran untuk menikah lagi ya, karena ini juga masih sidang, dan kalaupun sudah menjadi janda, ya udah ketok palu janda, aku tuh sampai mungkin nanti kapan 5 tahun lagi karena masih mungkin ada trauma dan lain-lain, maybe ya. Aku pengennya yang disiplin, berintegritas, karena percekcokan kami tuh banyaknya ke disiplin sih, lebih ke disiplin kayak bangun pagi gitu, please lah bangun pagi, tanggung jawab, gak usah lah minta disalahin Waken, gak usah nyalahin Mbak Yanti, gak usah lah nyalahin Elsie, gak usah nyalahin Aris gak bangun atau siapa Rijal atau siapa yang di rumah gitu aja. Kalau emang dan itu berlaku lama ya gitu Bu. Alhamdulillah sih beliau setelah adanya gugatan cerai ini, setelah mungkin mengetahui saya ada ini, alhamdulillah juga beliau sekarang rajin kerja, rajin syuting lagi, rajin upload konten ya, menginspirasi. Bagus ya, bagus. Perubahannya baik. Semangat terus buat Pak Randy. Sama terakhir, apapun proses hukumnya, kami dari tim pengacara meminta agar ini dijalani dengan baik. Ya. Jadi, apapun itu, karena kami memperjuangkan hak dari klien kami juga memperjuangkan apa yang memang klien kami bangun. Shindy Samuel ungkap alasan miris di balik aksinya menjalani operasi tubuh agar kembali terlihat cantik dan seksi. Benarkah hal itu ia lakukan lantaran merasa sakit hati karena pernah dikata-katai sang suami terkait bentuk tubuhnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Terungkapnya prahara dalam rumah tangga selebgram Shindy Samuel dengan sang suami, ia melakukan perawatan tubuh dan operasi pada beberapa bagian tubuhnya yang terbilang sensitif. Hal itu dilakukan selain untuk tujuan kesehatan dan untuk mempercantik diri, juga karena merasa emosi serta sakit hati pasca suaminya mengatai dirinya dengan sebutan badak. Maka tampaknya penampilan Shindy Samuel kini alami transformasi yang terbilang berbeda, khususnya dari penampilan tubuhnya. Belakangan ini, Shindy sudah melakukan beberapa kali tindakan operasi dan masih ada beberapa tindakan operasi lagi yang akan ia jalani ke depan. Sejauh ini, rasa percaya diri Shindy Samuel mulai bangkit lagi dengan penampilan tubuhnya yang baru.
Meski ia juga mengaku masih memendam luka terhadap suaminya, Shindy tampaknya sempat merasa syok karena ia tidak menyangka bahwa orang yang seharusnya memuji dirinya justru menghinanya hanya karena berat badannya berlebih. Ketika itu, Shindy langsung mencari tempat yang tepat untuk melakukan operasi merampingkan tubuhnya. Sebenarnya ya, transformasi ini jelas ada visinya. Yang pertama buat kesehatan dulu, yang kedua sekarang buat support lah, kecantikan. Dan ada beberapa hal yang memang membuat diri aku sakit, terluka, dan mungkin ini cara membatasi perjalanan aku. Dengan aku datang ke skill kemang, dengan aku melakukan ini, pertamanya awalnya emosional. Untuk yang datang ke sini ya, apa yang dulu, kalau dulu kesehatan, kalau sekarang tuh pertamanya tuh sakit hati, wajar. Sebenarnya kalau omongan dari netizen yang mungkin mengenal aku ya punten ya, bukan sombong atau apa, aku tidak terlalu memikirkan itu karena itu di luar area kontrol kita, ya kan. Cuman ada seorang yang harusnya menentukan aku, ya ngatain aku badangkah gitu. Bukan di titik terendah aku punya badan 178, bukan di titik terendah aku yang jangan pakai kursi roda, tapi ya itulah dia yang suaranya emang yang harusnya meratukan aku, memuliakan aku, yang ngatain aku badan dengan rasa itu ya aku langsung cari, bener-bener cari searching ya gimana nih, karena kan nggak mungkin keluar negeri ya, karena kan banyak kesibukan juga di Indonesia, dan aku juga lebih memilih klinik ya untuk operasi di Indonesia gitu loh, karena kan takut ada apa-apa gitu. Dan akhirnya ketemu sama schedule dan deket lagi sama aku. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.